Hai guys, welcome to channel NSI. Di video kali ini kita akan masuki cerita di chapter 2 yang berjudul Inductive Reasoning. Pihak mana yang memenangkan pertandingan game catur, Sora atau NZ yang menjadi pemenangnya? Dan langkah apa yang dipersiapkan Sora untuk mengatasinya? Dengan begitu, berikut pembahasan light novel No Game No Life volume 9 part 3. Kali ini berada di Bogota, Flores Timur, yaitu Kanargi. Juplah pendiri Flores Timur yang dari penampilan dan wujudnya seperti Urgo Emas, yang tempat tinggalnya dikenal sebagai kuil. Banyak dari ras Warbis mengunjungi tempat tersebut untuk menghormatinya layaknya seperti dewa. Di dalam kuil tersebut ada Nona Miko yang kesabarannya akan segera habis. Hal ini disebabkan oleh keberadaan Sora, Shiro, dan Jibril yang tidak menunjukkan kesopanannya sebagai tamu. Sora dan Shiro mengkritik Nona Miko karena tidak bisa menyajikan makanan yang sesuai untuknya. Dan bagi Sora, dia tidak bisa menikmati hidangan dari makanan hewan. Atas sikap yang ditunjukkan oleh Sora, Shiro, dan Jibril, Ino Hatsushi yang tampak emosi menyarankan ke Nona Miko untuk mengizinkan untuk dia agar segera mengusir tamunya. Dan dia akan segera mengusirnya secepat mungkin. Tetapi sementara itu, Jibril yang mendengar itu hanya tersenyum dan mulai memprovokasi Ino karena berusaha mengusir masternya, yaitu Sora dan Shiro. Menurut Jibril, seharusnya hewan saja bisa menilai kedudukan seseorang di hadapannya. Tetapi untuk Ino tampaknya tidak demikian. Seketika itu Ino tertawa dan mengatakan, burung saja otaknya kecil akan memahami 10 ikrar. Tetapi bagi Ino sendiri, sepertinya Jibril tidak memahami hal tersebut. Dan bisa saja Jibril akan diusir dan hak izin tinggalnya akan segera dicabut. Sora, Shiro, dan Nona Miko berpikir mereka masih memiliki jalan yang panjang untuk bisa saling toleransi. Setelah Ino selesai berdebat dengan Jibril, dia melirik ke Sora dan Shiro dan mengatakan secara jelas, dia berharap jika Sora dan Shiro bisa menyadari bahwa ada hal yang lebih penting untuk dibicarakan saat ini. Bagian kuil tempat mereka berkumpul yang disebut sebagai aneks. Mereka melihat 5 layar dengan berbagai ukuran yang tergantung di langit-langit. Di layar tersebut menampilkan 5 Warbis yang mewakili Federasi Timur di sebuah game. Salah satu Warbis yang mereka kenal dengan baik, yang terlihat seperti gadis kecil, yang tidak lain adalah Izuna Hatsushi dalam mode Bloodbreak, yang terlihat berlarian di sekitar kota dalam pertempuran virtual yang mulai serius. Untuk pertama kalinya, Sora melihat ras kurcaci atau dwarf. Tetapi dari segi fisik akan terlihat bahwa lawannya adalah Exit peringkat ke-8 yang melawan Izuna dari pihak Federasi Timur. Federasi Timur memiliki game virtual drive dan top player, yang pada akhirnya di pertandingan tersebut pihak Federasi Timur lah yang mendapatkan kemenangan. Sora saat itu bisa melihat Izuna yang terlihat bahagia. Kemudian Nona Miko bertanya, apa yang Sora butuhkan? Dan hal yang dibutuhkan oleh Sora adalah meminta tempat perlindungan, karena dia sudah tidak nyaman berada di kastil Elkia. Tetapi yang paling penting adalah dia perlu bantuan dari Ino Hatsushi. Hal ini disebabkan karena Sora terlalu populer di kalangan para gadis. Ino yang mendengar hal tersebut merasa situasi yang menimpa Sora adalah suatu hal yang cukup serius. Dan Ino dengan senang hati akan memberikan sedikit bantuan yang dia bisa. Saat Sora yang menderita menangis di dalam hatinya, Ino dengan gagah mengangguk dan meletakkan tangannya di bahunya. Dengan senyum hangat dan penuh kepercayaan, dia mengatakan sesuatu ke Sora. Menurut Ino, saat ini Sora hanya sedang berfantasi saja jika dia telah populer di kalangan para gadis, dan itu hanya sebatas hayalan yang kosong. Dan Ino menyarankan agar Sora beristirahat yang cukup. Dengan begitu, Nona Miko memerintahkan Ino untuk memanggil dokter pribadinya. Tetapi Ino justru mengatakan jika ini adalah kesempatan untuk membiarkan Sora bisa mati. Ketika Nona Miko dan Ino saling bertukar pikiran, tiba-tiba muncul suara dari Emerence yang memastikan telah menemukan koordinat masternya, yaitu Sora. Kemudian Emerence meminta kepastian Sora untuk bisa menjelaskan mengapa dia telah pergi dari kastil Elkia. Dan Sora memberitahu jika dia ingin menjauh dari Ex Machina. Setelah itu Emerence meminta maaf karena telah membuat masternya menunggu. Dan wajah Jibril tampak tegang karena mengetahui jika dia berhasil dilacak oleh Emerence. Pada awalnya Jibril telah memindahkan mereka ke tempat yang tidak dapat diketahui oleh Ex Machina karena mereka tidak mengetahuinya. Pada awalnya Jibril mengira mereka tidak akan bisa melacaknya. Namun Ex Machina dapat membuka kembali ruang antar dimensi. Itu bahkan belum memakan waktu 1 jam. Sepertinya kali ini Jibril telah meremehkan lawannya.
Sementara itu, Ino sudah cukup pulih setelah terkejut atas kedatangan Ex Machina. Nona Meiko sekarang terlihat waspada. Tetapi Emir Ends tidak mempedulikan hal apapun kecuali untuk masternya, yaitu Sora. Muncul dari beberapa suara. Kali ini intro dari Gold telah dirubah ulang. Berbeda dengan Nona Meiko dan Ino yang menyaksikan dengan terkejut. Sora dan Zero menyaksikan dengan tenang dan mengeluh, dan mengatakan Ex Machina bisa membuat peralatan panggung yang tampak sempurna. Peristiwa yang terjadi semakin menguatkan isi dari catatan Jibril. Dan kali ini adalah ke-9 kalinya Ex Machina menulis ulang ruang. Menurut informasi dari buku yang Jibril baca, sepertinya Ex Machina bisa menambahkan materi untuk menulis ulang pemandangan tanpa mengubah materi yang ada. Dan karena itu Ex Machina bisa membangun lingkungan virtual di dunia nyata. Setelah beberapa saat, tiba-tiba Sora telah mengenakan sebuah jas seperti guru sekolah. Lalu muncul juga gadis-gadis yang memakai tas punggung. Ada 11 siswi yang seumuran Zero atau bahkan lebih muda, yang tentu saja tidak bisa dikatakan berusia sekolah dasar. Jadi Sora bisa mengetahui jika dia saat ini telah berada di sekolah dasar virtual, dan ke-11 siswi tersebut meminta Sora untuk mengajarinya pelajaran biologi. Di antara Ex Machina yang berubah penampilannya, ada seorang gadis pendiam berkacamata, dan gadis tomboy kecil yang bersemangat. Tetapi semua bersaing untuk mendapatkan cinta dari Sora. Gadis kecil itu mulai melepaskan pakaian satu demi satu. Sora yang melihat Ex Machina seketika itu mengatakan jika dia tidak ingin melakukan hubungan dengan salah satu dari Ex Machina. Di belakang kelas ada Zero yang duduk dengan tangan di pipinya, dan untuk Nona Meiko dengan seragam pelaut, dan untuk Ino melepaskan seragam sekolahnya. Mereka semua menatap Sora seolah-olah terlihat seperti kotoran. Dengan begitu, Sora dengan sungguh-sungguh menyuruh Ex Machina untuk menghentikan aksinya. Dan seketika itu ruangan yang tidak seperti ruang kelas telah berubah kembali seperti semula. Karena Ex Machina tidak berhasil mendapatkan hasil yang mereka harapkan, mereka memutuskan untuk mencari solusi agar bisa mencari suatu hal yang disukai oleh Sora. Kemudian Nona Meiko minta ke Sora untuk menjelaskan situasi yang sebenarnya terjadi. Dan Sora kemudian mengatakan jika dia terlalu populer di kalangan robot pelayan. Itulah alasan Sora merasa itu hal yang menakutkan, sebab Ex Machina tidak mengenal batas. Tatapan dingin yang ditunjukkan oleh Nona Meiko ke Sora membuatnya menjadi cukup khawatir. Dengan kemampuan analisa Ex Machina, mereka semakin dekat mendapatkan hasil yang sesuai, dan terus menyesuaikan skenario selanjutnya. Fakta bahwa Sora masih baik-baik saja dengan menghadapi Loli berpakaian seragam sekolah adalah karena Zero yang terlalu cantik melebihi Ex Machina. Kemudian Ino dan Jibril bertepuk tangan dan menyekat air mata mereka karena terharu dengan Sora yang telah populer di kalangan para gadis. Tetapi tiba-tiba isi dari kuil mulai ditulis ulang oleh Ex Machina, dan ini adalah ke-10 kalinya mereka melakukan percobaan. Tetapi di saat itu juga muncul sosok Enzik yang ikut campur di dalamnya. Kemudian Enzik mengatakan dia tidak setuju dengan persyaratan cinta dari gadis ke laki-laki, dan dia menolak hal seperti itu. Saat ini ruangan telah berubah seperti di ruangan klub bola basket. Enzik dan Sora mengenakan seragam yang sama. Kemudian Enzik yang mulai mendekati Sora dan bertanya kenapa dia menolaknya. Dan Sora mengatakan dia tidak peduli dengan Enzik dan menyuruhnya untuk segera pergi dari hadapannya. Tetapi Enzik justru mendekati Sora dengan senyuman olahragawan sejati. Tetapi Sora justru terlihat ketakutan ketika Enzik ingin memberitahu ke lainnya jika dia menyukai seseorang. Sora memotong perkataan Enzik dan mengatakan jika dia akan lari ke suatu tempat yang tidak dapat diketahui, seperti akhirat misalnya. Kali ini kita akan diperlihatkan kelas balik sebelum Sora dan Zero berada di Federasi Timur, dan ini berkaitan dengan hasil pertandingan Sora melawan Ex Machina dalam game catur. Itulah keyakinan Sora untuk mulai pertandingan caturnya melawan Ex Machina. Tetapi tentu saja pada akhirnya hasilnya adalah stalemate atau seri. Dia pasti tahu itu akan terjadi. Walaupun demikian, Sora juga kesal dengan hasil seperti itu, karena lawannya adalah Ex Machina yang seperti komputer dan tidak mungkin bisa mengalahkannya dalam permainan yang sempurna. Meski begitu, dia sudah kalah puluhan ribu kali dari Zero. Terlepas dari semua itu, dia telah menyusun strategi yang tak terhitung jumlahnya untuk mengalahkan Zero, yang kemudian pada akhirnya dikalahkan juga. Sora telah menerapkan hal itu dan bahkan mencoba untuk mengatur strategi yang umum untuk Ex Machina, tetapi itu sama sekali tidak efektif. Seperti yang dikatakan Enzik dengan senang hati, bahwa Sora telah memaksa Ex Machina di pertandingan catur dengan hasil stalemate atau seri. Sora tidak bisa menang. Di beberapa titik di dalam game,
Sora telah memutuskan banyak taktik atau strategi, sehingga Sora fokus untuk mendapatkan hasil seri. Pemain pertama yang melangkah terlebih dahulu selalu memiliki keunggulan dalam catur. Jadi, jika Sora hanya mengincar hasil seri itu masih bisa dicapai. Tetapi itu semua sia-sia. Karena salah satu aturan yang ditambahkan adalah jika hasil seri, maka akan menjadi kemenangan Ex Machina. Apakah Sora kalah atau seri, hasilnya akan tetap sama. Pada saat itu juga, semua Ex Machina tersenyum aneh ke Sora. Tidak ada yang mengerti dari tatapan Ex Machina yang begitu aneh. Baik Sora maupun Shiro, baik Jibril maupun Step. Bagaimanapun juga ini adalah kemenangan Ex Machina. Dan Enzik mulai menyebutkan taruhan mereka ke Sora. Ketika Enzik mulai berdiri dan menjelaskan, Sora mulai menyatakan jika dia telah kalah di permainan yang adil dan jujur yang terlihat putus asa. Beberapa saat kemudian, Sora mulai mempertanyakan ke Enzik soal tuntutan Ex Machina yang cukup aneh dan kurang begitu jelas. Menurut Sora masih ada beberapa motif tersembunyi yang ditutupi oleh Enzik. Kemudian Enzik mulai memberitahu ke Sora, sebenarnya Ex Machina tidak berusaha memaksakan cintanya ke Sora. Dan itu sebenarnya adalah pilihan Sora sendiri untuk memilih siapa yang dia cintai. Enzik tersenyum, atau setidaknya sejauh yang bisa dilihat oleh Sora. Mungkin saja, Ex Machina yang merupakan mesin bisa berbohong juga. Kemudian Enzik mengatakan jika dia memang telah berbohong. Sehingga Sora ingin Enzik memberikan informasi yang spesifik. Sora menatap Enzik dengan hati-hati. Terlepas dari kebohongan yang disembunyikan, ada satu permintaan yang harus segera Sora penuhi. Dan di antara tuntutan tambahannya adalah Sora harus segera memberikan informasi yang berkaitan dengan Sora itu sendiri. Tetapi Sora masih juga belum mengerti inti tuntutan dari Ex Machina yang kurang begitu jelas. Mungkin saja, ketika dia menemukan apa yang mereka inginkan, dia bisa mengetahui niat sebenarnya. Apakah Ex Machina benar-benar bermaksud menjadi sekutunya atau mungkin ada hal yang lain? Enzik mengatakan jika Ex Machina telah sangat menderita, karena sangat sulit mendapatkan informasi yang mungkin saja bisa membuat Sora bisa menyukai Ex Machina, dan dia perlu data tersebut untuk mengungkapkan teka-teki yang belum terpecahkan. Kemudian Step ingin memastikan sesuatu dan menyusun beberapa kata. Sora seharusnya bisa memilih salah satu dari Ex Machina yang ada, tetapi Ex Machina sebenarnya ingin Sora sendirilah yang membuat keputusannya sendiri. Dan Jibril mulai menambahkan beberapa kata, yang artinya Ex Machina memiliki tujuan agar Sora secara sukarela bisa mencintai Ex Machina. Sora yang telah mengetahui tujuan pengumpulan data dirinya mengatakan, jika dia tidak mengharapkan untuk bisa disukai oleh robot gay seperti Enzik. Dan menurutnya itu tidak mungkin. Tetapi Enzik justru mendorong Sora ke tepi tembok. Dan Emerence mulai mengajukan suatu permintaan, yaitu ingin mendapatkan data informasi dari pornografi yang dimiliki oleh Sora. Jibril yang mendengar hal itu tampak bingung. Memangnya pornografi bisa membuat dia dicintai? Jibril yang tampak kebingungan diberitahu oleh Shiro dan mengatakan jika Sora menyukai hal porno, dan hal itu bisa memberitahu Ex Machina apa yang disukai oleh Sora. Sekarang Shiro bisa melihat rencana Ex Machina yang mengerikan dan licik. Shiro hanya bisa ketakutan sambil menggigit kukunya. Setelah Sora menetaskan air matanya, dia mengeluarkan tabletnya. Meskipun dia menyesalinya, seperti yang telah ditentukan oleh Emir, dia memiliki pornografi. Sora tidak bisa menolak hal tersebut karena adanya 10 ikrar. Kemudian Sora menyerahkan tablet itu kepada Emerence. Emir menundukkan kepalanya sambil mengucapkan terima kasih. Dan jari-jari mereka saling bersentuhan beberapa saat, sehingga Sora bisa memastikan tidak adanya listrik statis. Sora memberitahu jika dia hanya menunjukkan data pornonya, dan Ex Machina tidak dapat melihat data lainnya, dan tidak boleh menghancurkan tablet tersebut. Menurut Enzik, tablet yang dimiliki oleh Sora merupakan buku rahasia, dan Emerence mulai mencari metode yang diperlukan untuk mencari data yang sesuai dari data yang begitu banyak di dalam tablet milik Sora. Kemudian Emerence mulai memeriksa tablet itu dengan ragu-ragu. Sora menyela dan mengatakan jika data yang dicari ada di sana. Sora akan membuka folder untuk Emir dan sisanya terserah mereka. Melihat semua teka-teki Ex Machina tentang cara menganalisanya, Sora mencibir pada dirinya sendiri. Itu adalah tablet, perangkat elektronik dari dunia lain. Semua data dari tablet disimpan dalam bahasa dunia lain dan pemrograman dunia lain. Dan dia melarang mereka untuk melihat atau menghancurkan materi non-pornografi. Jadi, mereka tidak dapat menggunakan kekerasan. Selain itu, jari Emerence tidak akan berfungsi di layar sentuh. Sora yang bisa memberi apa yang diminta, tetapi dia tidak bisa membantu sepenuhnya. Bahkan Jibril tidak mungkin membaca semua yang mereka miliki di tablet. Ex Machina mungkin bisa berhasil menguraikan bahasa dari dunia lain, tetapi tetap saja ada banyak konsep dan asumsi yang tidak dapat diketahui.
Meskipun Jibril tahu adanya data tersebut di dalamnya, tetapi sedikit adanya data pornografi. Kemudian MRS mulai melakukan pengamatan untuk mendeteksi kebohongan Sora dan Step, tetapi sayangnya tidak mendeteksinya. Seperti yang dia katakan, Sora menyerahkan folder pornonya kepada mereka, tetapi dia hanya belum menjelaskan cara membacanya. Tidak ada kesalahan dalam hal itu, juga tidak melanggar 10 ikrar. Saat senyum Sora semakin terukir di wajahnya, MRS merasa ada kejanggalan dan membuat kesimpulan. Informasi yang diberikan adalah kamuflase, dan setelah itu berencana mencari informasi yang lebih penting dan melakukan analisa yang lebih akurat. Para Ex Machina dengan tenang mulai analisis meskipun Sora berteriak. Dan bahkan sebelum dia selesai, perhitungan mereka telah mencapai puncaknya pada laporan berikut. Analisis telah selesai. Data yang dicari ditentukan sebagai analisa pola. Instruksi mencari struktur data yang memenuhi kondisi tertentu. Dan pada akhirnya pencarian selesai. Catatan ditemukan di arsip yang terdalam. Struktur data memenuhi kondisi beberapa hal, yaitu frekuensi penggunaan, waktu aktif, status tersembunyi, dan data yang memenuhi hal tersebut dianggap porno. Sora hanya akan memberi mereka izin untuk mengakses data porno, dan bisa saja data yang ditemukan bukanlah yang dicari. Saat Sora mendesak MRS, Shiro bergumam pelan. Folder tersembunyi bernama makroekonomi, dan itu jelas data porno. Dengan begitu, MRS mulai mengkonfirmasi ukuran struktur sesuai dengan spesifikasi dan melakukan penyalinan. Di ruang tahta, tempat para Ex Machina, Shiro, Jibril, dan Step semua terdiam. Hanya ada satu orang yang meratapi kesedihan. Data porno berharga yang dibawa dari dunia lamanya. Rim dan Rim manga erotis semuanya telah hilang selamanya dan data telah rusak. Dan tidak peduli beberapa kali dia memukul layar, data itu tidak dapat kembali. Shiro yang memunculkan data tersebut meminta maaf ke Sora, dan Sora mengatakan itu bukanlah kesalahannya. Sebenarnya itu adalah kesalahan Sora sendiri karena telah kalah. Dan bagaimanapun, melindungi data lain adalah prioritas utama. Apa yang seharusnya lakukan adalah memberitahu mereka dengan jujur di mana datanya, untuk meminimalkan kerugiannya. Shiro tidak melakukan kesalahan apapun, karena dia telah melakukan persis seperti yang harusnya dia lakukan. Tetapi tetap saja, itu tidak akan pernah bisa menghapus rasa sakit karena kehilangan materi berharganya. Keputusasaan yang Sora rasakan itu tidak berbeda dengan orang tuamu yang telah menemukan simpanan pornomu. Pelaku yang bertanggung jawab adalah NSYNC dan MRS. Sekarang Ex Machina akan segera melanjutkan analisis datanya. Ex Machina akan mendedikasikan semua yang ada untuk menjadi istri yang ideal bagi Sora, dan berusaha sebaik mungkin. Dengan begitu, 11 gadis Ex Machina semuanya memukuk serempak. Ini awal dimulainya pendekatan gila yang dilakukan oleh Ex Machina yang mengambil referensi dari manga atau anime eroge, dan hanya butuh beberapa jam saja untuk mereka bisa memahami isi data dari dunia lain, dan itu membuat Sora ketakutan. Oke, itu beberapa kilas flashback apa yang sebenarnya terjadi yang membuat Sora, Shiro, dan Jibril melarikan diri ke Federasi Timur. Dan kali ini kembali ke timeline utama. Sora tersadar kembali setelah mengenang beberapa hal yang sebelumnya terjadi. Dan hal pertama yang Sora katakan adalah jika dia sekarang ada di skenario buku Boy Lover, buku yang menceritakan laki-laki suka laki-laki. NSYNC dengan seragam basketnya, dia mendekati Sora yang menjerit di dalam hatinya. Senyumannya sama ceria seperti biasanya. Sora merasa lebih baik untuk bunuh diri daripada mengakui cinta yang diberikan oleh NSYNC yang merupakan laki-laki. Akhirnya NSYNC memahami keseriusan penolakan Sora. NSYNC terlihat kecewa. Pada saat yang sama, perabotan kuliah mulai dipulihkan, menyebabkan Sora menarik napas lega. Dan bukan hanya Sora saja, Nona Meko, Ino, Shiro, dan Jibril juga sama. Soalnya semua itu belum cukup, NSYNC meminta maaf ke Sora. Dan hanya ada satu catatan untuk referensi tentang kasih sayang pria ke pria satu sama lain. Dan bagi NSYNC sangat sulit untuk menganalisa data yang ada, dan menyebabkan ketidaknyamanan untuk Sora. Sora mulai mengatakan secara jelas ke NSYNC jika dia tidak menyukai laki-laki, dan seluruhnya NSYNC memikirkannya terlebih dahulu. Tetapi NSYNC mengatakan jika dia telah mengambil referensi dari salah satu data yang ada. Menurut Sora, data yang diambil oleh NSYNC adalah buku Boy Lover. Meskipun di sampul bukunya terlihat gadis yang imut, tetapi sisanya tidak demikian. Hal itulah yang membuat Sora salah dalam membeli buku tersebut tanpa memeriksa isinya. Melihat seluruh skenario yang dilakukan oleh Ex Machina, pada akhirnya hanya menemukan jalan buntu. Karena sebatas mengandalkan suatu hal yang tidak realistis dari manga eroge, dan itu merupakan sebuah kesalahan. Menurut NSYNC, informasi yang mereka dapatkan benar-benar berharga, dan itu juga membuat mereka terkejut dan kagum. Seketika itu NSYNC mulai mengaktifkan sesuatu.
Dan secara tiba-tiba serangkaian gambar besar tersebar di seluruh ruangan. Dia bisa melihat gambaran yang tak terhitung jumlahnya yang melayang di udara. Bahkan di saat itu Enzik terharu. Sora yang melihat gambaran tersebut protes ke Enzik karena telah menunjukkan harta berharga yang dimiliki oleh Sora ke semua orang. Halaman yang tak terhitung jumlahnya dari manga Eroge tergambarkan di layar proyeksi. Nonameko dan Ino tampak gelisah, sementara Jibril hanya ngiler. Menurut Sora, Enzik masihlah tidak mengerti inti dari kata cinta, terutama terlalu berfokus dengan manga Eroge yang sebenarnya tidak sesuai dengan hal yang nyata atau realistis. Tetapi Enzik memiliki pandangan yang berbeda dan memperjelas bahwa cinta itu tidak bisa digambarkan begitu saja menggunakan logika, dan itu seperti diajarkan di manga Eroge. Tiba-tiba Ino menunjukkan rasa hormat ke Sora, karena menurut Ino sudah sepantasnya gadis serigala memiliki dada yang besar, dan dia memuji selera Sora, dan itu seperti yang ditunjukkan di manga Eroge. Di sisi lain, Nonameko tidak memiliki pengalaman cinta tersipu malu saat dia berpura-pura tenang. Di sisi lain, Jibril yang sedang meneteskan air liur penuh semangat, memohon ke Sora untuk mendapatkan kembali data porno yang kini dimiliki oleh Ex Machina untuk digunakan sebagai pengetahuan barunya. Namun, bagian si pengetahuan cinta dari Sora belum membuat dia menjadi paham untuk Sora agar bisa mencintai Enzik. Kemudian Sora memberitahu ke Enzik sebaiknya sebelum dia belajar tentang cinta, mungkin dia harus memahami empati dan kepekaan terlebih dahulu, sebab Enzik tidak memahami luka yang ditimbulkan di hati Sora. Enzik mencoba mengerti apa yang dikatakan oleh Sora dan mencoba untuk berlatih dan akan segera kembali. Tetapi Sora justru ingin Enzik agar pergi dan tidak kembali lagi. Pada akhirnya Sora dan lainnya bisa lega karena Ex Machina telah pergi dari tempat tersebut. Tetapi tiba-tiba MRS muncul dan mengatakan jika yang lainnya akan datang kapan saja jika Sora menghendakinya. Meskipun War Beast tampaknya tidak dapat melihat, MRS yang menjawab panggilan Sora dengan hormat, yang sebelumnya menyembunyikan kehadiran menggunakan kamuflase optik. Menurut Sora, mungkin saja penyebab Emir tidak bertindak sejalan dengan Ex Machina lainnya adalah karena Emir merupakan unit yang sama seperti Enzik. Tetapi paling mungkin adalah hal itu dikarenakan karena Emir merasa dirinya berperan sebagai robot pelayan yang akan mengikuti Masternya dimanapun berada. Emir memberitahu, sejak perang besar berakhir, Ex Machina terus mencari tahu arti dari keberadaan Ex Machina. Setelah itu, Emir mencoba mentransmisikan sebuah rekaman yang merupakan harapan dari hati dari Sufi yang diberikan ke Ex Machina. Isi rekaman tersebut adalah harapan dari Rigodola yang merupakan pria yang dicintai oleh Sufi yang merupakan Ex Machina. Sehingga MRS menyimpulkan Sora merupakan harapan Ex Machina dan dia akan memberikan segalanya untuk melayani Sora dan itu adalah harapannya. Keheningan menyelimuti isi ruangan. Sora dengan canggung membuka mulutnya untuk berbicara, tetapi dia tidak yakin pantas baginya untuk menghancurkan suasana yang tenang di saat ini. Tetapi setidaknya Sora merasa jika Emir tidak harus menjadi pelayan. Tetapi bagi Emir, peran pelayan sangat cocok untuknya. Jibril mendengar hal tersebut merasa Emir berkenan merebut masternya dan mulai memprovokasinya. Emir mengatakan jika Jibril yang telah ditinggalkan oleh Arthos tidak dapat mengalahkannya. Jibril mendengar itu mulai mendekati Emir dengan cepat. Saat itu juga, sayap Jibril berubah menjadi belah cahaya dan mengambil sebelah cahaya di tangannya dan berniat memusnahkan keberadaan Emir. Bahkan untuk Sora dan Zero yang tidak dapat merasakan sirkuit roh, dapat merasakan tekanan spiritual dan hembusan angin. Jibril tidak akan bisa mengeluarkan kekuatannya, lagi pula ada 10 ikrar dan tidak bisa menyakiti siapapun. Meski begitu, aura intimidasi menyebar di seluruh ruangan. Hal itu juga membuat Nonameko dan Ino ketakutan. Saat ini hanya MRN yang berdiri di depan Jibril dengan tampilan yang tenang. Namun wajah tanpa emosi menunjukkan jejak ejekan yang jelas. Emir mengatakan dia telah mengabdikan dirinya untuk Sora, dan baginya Jibril hanyalah sosok kecil di matanya. Namun karena Jibril merupakan bawahan Sora, sehingga Emir takut jika melawan Jibril justru mendapat amarah dari Sora. Sora mencoba menghentikan pertikaian yang ada, dan menyuruh Jibril untuk duduk dengan tenang. Dan untuk Emir, Sora memintanya untuk tidak mendekati Jibril. Saat keduanya bertatapan satu sama lain, dengan ucapan perpisahan mereka, Emir kemudian menghilang. Kali ini kedamaian berhasil dipulihkan. Setelah itu Nonameko bertanya ke Sora, apa yang sebenarnya dibawa ke tempatnya. Sora mengatakan jika ini adalah salahnya dan meminta maaf ke Nonameko. Mereka bertiga akan segera pergi dari Federasi Timur. Mereka adalah orang-orang yang datang ke kuil. Dari sudut pandang Nonameko, mereka lakukan adalah menimbulkan sebuah masalah. Pertama-tama mereka datang ke sini untuk lari dari Ex Machina. Dan sekarang setelah Ex Machina tahu di mana mereka berada, mereka mungkin akan kembali dalam sekejap. Bagaimanapun juga, Sora dan Zero sebaiknya segera pergi.
Mereka sebaiknya meminta Jibril memindahkan mereka ke suatu tempat di mana kali ini Ex Machina pasti tidak akan menemukannya. Luna Miko telah mendengar penjelasan dari Sora, menyuruh Ino untuk membantu Sora dan Shiro. Tetapi Ino mengatakan jika mereka tidak memiliki kewajiban untuk membantu mereka. Kemudian Ino duduk dengan sopan di hadapan Sora dan Shiro. Kali ini setidaknya Ino mengetahui jika Ex Machina salah mengira jika Sora merupakan sosok yang dicintai, dan itu adalah keadaan yang menyedihkan. Pada sikap Ino yang serius, Sora merasakan tunas persahabatan tumbuh di dalam hatinya, dan kemudian melanjutkan perkataannya. Ex Machina perlu dikasihani karena telah jatuh cinta pada monyet terkutuk seperti Sora. Setelah kata-kata berikutnya yang Ino ucapkan, Sora mengutuk ilusi itu dan merasa sangat kesal. Sora hampir mengejek Ino, tetapi justru memasukkan nada kebencian ke pertanyaan berikutnya. Sora bertanya ke Ino apa yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalahnya dengan cara damai. Sora tahu betul jika dia tidak ingin Ex Machina punah, dan dia senang mereka mengatakan bahwa mereka adalah sekutunya. Begitu banyak keuntungan untuk peralatan konsernya. Menurut Sora tidak ada yang punya ide tentang bagaimana menghadapi Stalker. Ino Hatsuse harusnya orangnya. Bukan karena ekspektasi Sora terlalu tinggi, tetapi dia memahami sebuah peluang. Meski Ino merasa malu untuk memikirkan bagaimana dia yang telah dilampaui oleh Sora yang tidak dapat mengenali sesuatu yang begitu sederhana, Ino mencoba menjelaskan, seharusnya Sora hanya perlu memilih salah satu dari Ex Machina, dan itu bukanlah masalah. Pria yang terkenal suka berpikir dengan bagian bawahnya mencibir, menunjukkan taringnya seperti sifat aslinya. Sora yang mengenal itu menyuruh Jibril untuk bersiap untuk pergi ke suatu tempat yang tidak dapat diketahui oleh Ymir dan yang lainnya. Sora dan Shiro berdiri dan bersiap untuk pergi seolah mengatakan mereka keliru mengharapkan sesuatu bahkan untuk sedetik. Menurut Sora, masalah kali ini tidaklah sederhana. Karena Ex Machina memiliki kunci perangkat yang mencegah mereka membuat unit dengan ras lainnya, selain yang telah ditentukan. Dan lagi pula Sora tidak setuju dengan hal seperti itu. Sehingga dalam kasus seperti itu, meskipun Ino dapat memeluk Ex Machina sesuka hatinya, jika dia bukan pria yang mereka cari, reproduksi tidak mungkin bisa dilakukan. Ino mencoba memikirkan sesuatu dan mengatakan, jika Sora bukanlah yang selama ini Ex Machina cari, dan itu termasuk sebuah kesalahan. Sehingga Sora perlu membenarkan pernyataan tersebut dan membuktikan bahwa Sora bukanlah orang yang selama ini dicari, dan Ex Machina dapat menerima orang yang selama ini dicari sudah lama mati. Serangan logika yang sempurna menyerang Sora, itu membuatnya bergas kembali ke akal sehatnya. Ino mengerti juga bahwa Sora punya masalah sendiri, tetapi belum tentu Ex Machina begitu saja membiarkan dirinya punah. Kali ini Ino terus menyelesaikan masalah satu demi satu. Sora merasa selama ini ada yang salah, dan perkataan Ino sangatlah masuk akal. Mungkin saja selama ini dia telah mengabaikan sesuatu yang begitu sederhana, seperti cara Ex Machina bertindak menjebaknya dan banyak hal yang lainnya. Kali ini Sora memutuskan untuk kembali ke Elkia, karena waktu mereka sangatlah terbatas. Kemudian Jibril mempersiapkan sihir teleportasinya, dan saat itu ruangan dipenuhi dengan cahaya. Sora coba menenangkan pikirannya, kebodohannya tak terduga. Mengapa dia tidak menggunakan akal sehatnya? Ada 12 gadis cantik yang memohon padanya karena mereka mengubah penampilan mereka agar sesuai dengan seleranya. Robot pembantu yang dibuat sesuai pesanan mendatanginya. Jadi dia tidak perlu menolak tawaran dari Ex Machina. Seruan Sora untuk masa depannya disambut dengan ocehan yang saat ini mencoba pasrah dengan apa yang terjadi padanya. Ino masih mencoba memperjelas situasi yang ada, karena Sora terlihat begitu kebingungan dan justru tidak mengerti apa yang telah dijelaskan sebelumnya, dan memberitahu ke Sora jika Ex Machina adalah sebuah mesin. Bukan hanya itu saja, tetapi penampilan mereka berdasarkan data porno milik Sora. Seharusnya Sora keberatan dengan situasi tersebut. Sora saat ini terlihat dengan senyum seperti petapa yang baru saja mencapai nirwana, dan Sora meminta Jibril untuk mengubah arah tujuan mereka. Akhirnya Sora bisa melihat semuanya, apa yang ada di balik semua beban yang tak terhitung jumlahnya itu. Siapa sebenarnya dari kata-kata dan tindakan Ex Machina, dan yang terpenting Sora memberitahu ke Jibril jika dia ingin pergi kemana saja selama mereka tidak dapat ditemukan. Sora Virgin berusia 18 tahun, tahu itu tidak akan terjadi padanya dalam waktu dekat. Sora dan krunya berteleportasi. Bulan merah bersinar di Kanaragi. Sora dan Shiro berjalan di area pemukiman. Mereka berada sangat dekat dengan rumah seorang gadis kecil warbis yang mereka kenal, yaitu Izuna Hatsuse. Karena lokasi kabur dari Sora dan Shiro masih sangat dekat dengan kuil, Sora bertanya ke Jibril, kenapa dia menteleportasi mereka ke tempat yang bisa saja ditemukan oleh Ex Machina.
Jibril memberitahu ke Sora bahwa dia sengaja melakukan pemindahan jarak jauh ke lokasi terdekat dan meninggalkan celah antar dimensi. Bahkan Ex Machina tidak mampu membuka kembali ruang dimensi yang terputus. Sebab Ex Machina tidak berpikir jika Jibril menggunakan kekuatan besar untuk menempuh jarak 300 km saja. Bagi Sora, Ex Machina tidak pantas berada di peringkat ke-10. Tetapi menurut catatan Jibril, itu karena Ex Machina tidak bisa menggunakan sihir, dan mereka bisa menciptakan peralatan untuk membunuh makhluk yang memiliki sihir Quattro, dan itu bisa menciptakan kemampuan yang memiliki efek yang sama dengan sihir. Jibril memberitahu ke masternya, yaitu Sora, bahwa dia tidak berniat ikut campur dalam keputusan Sora yang tidak berniat kembali ke Elkia. Kemudian Jibril buru-buru turun dari udara dan berlutut di hadapan masternya dan mengatakan, dia sebenarnya tidak setuju dengan Ex Machina yang berusaha merebut kesucian masternya. Dan menurut Jibril akan lebih tepat menggunakan Jibril terlebih dahulu. Sora yang mendengar hal itu meminta Jibril untuk diam dan tenang. Jibril seketika itu langsung meminta maaf ke Sora dan justru mulai melepas pakaiannya. Bertemu tatapan mereka satu sama lain, Sora justru tersenyum aneh dan sepertinya dia tidak berusaha menolak tawaran dari Jibril. Tetapi Sora yang mendengar hal itu mencubit telinga Sora yang tampaknya kesal dengannya. Dengan berlinang air mata, Sora akhirnya mengurungkan niatnya. Kemudian Sora memberitahu ke Sora jika seperti ini dia akan kalah jika melawan Ex Machina lagi. Menurut Shiro dari penjelasan Ino, bahwa selama ini Ex Machina telah salah memilih orang, dan jika seandainya mereka tahu jika Sora adalah orang yang salah, mereka hanya perlu membuka perangkat reproduksi mereka untuk mencegah kepunahan. Tetapi meskipun Sora bisa mencegah kepunahan, itu merupakan hal yang salah. Mereka tidak akan berkembang biak dan justru mereka akan memilih untuk punah. Setelah itu Jibril mengajukan setidaknya 2 saran ke Sora, dan dia mengizinkan Jibril untuk mengatakannya. Saran pertama yaitu jika Sora mengkhawatirkan keberadaan Ex Machina, dia bisa menyimpan satu dan membunuh sisanya, tapi saran tersebut ditolak oleh Sora. Untuk saran kedua, Sora bisa mentolerir keberadaan Ex Machina yang berkelanjutan dalam kesalahpahaman, sebab sampai saat ini tidak ada waktu yang telah ditentukan untuk Sora untuk membuat keturunan dengan Ex Machina, jadi bisa ditunda kapan saja. Lagi pula, menambah Ex Machina dalam Federasi Elkia juga merupakan tujuan Sora agar menjadi sekutunya. Saran kedua dari Jibril bagi Sora bukan ide yang buruk, tapi menurutnya dia punya 2 masalah, yaitu dia tidak memiliki kesabaran untuk bisa menahan hawa nafsunya. Jika terus-menerus dia selalu dirayu. Masalah kedua adalah bisa saja sewaktu-waktu Ex Machina punah dengan sendirinya, dan itu adalah hal yang konyol. Setelah mendengar masukan dari Sora, Jibril mengajukan saran ketiga, yaitu bagaimana jika Sora mengusulkan Ex Machina dalam sebuah taruhan. Jadi mana jika Sora menang, maka Ex Machina akan dipasangkan dengan hewan babi untuk membuat keturunan, dan seharusnya itu akan menyelesaikan masalah. Meskipun terbilang benar, selain dengan babi, itu adalah rencana pertama Sora untuk menggunakan kekuatan dari 10 ikrar untuk melepaskan kunci perangkat keras Ex Machina dan buat mereka membuat keturunan secara pribadi. Dengan kata lain, memaksa mereka untuk melupakan konsep cinta. Jadi maksud Jibril adalah seharusnya Sora bisa mencoba lagi untuk mengajukan permainan dengan Ex Machina. Tetapi Sora tidak setuju dengan saran dari Jibril, sebab apa yang akan terjadi jika Ex Machina mengajukan sebuah game yang pasti dimenangkan mereka, dan justru itu bisa berakibat buruk, dan Ex Machina pasti tidak akan menerima game seperti itu. Untuk saat ini, Sora perlu untuk mencari solusi agar Ex Machina bisa menerima taruhannya, dan bisa memilih game yang pasti dimenangkan Sora dan Shiro, sehingga membuat Ex Machina bisa melupakan cinta dan membuat keturunan dan tidak merasa dirugikan. Tiba-tiba beberapa saat kemudian, muncul Amy Reigns yang saat ini duduk di kursi pengemudi, yang menaiki sebuah kendaraan seperti yang ada di film porno milik Sora. Jibril yang mengetahui hal tersebut terkejut, karena sekali lagi rencana kaburnya telah gagal lagi. Emir mengatakan lompatan dimensi Jibril terdapat celah yang berlebihan untuk berpindah jarak jauh, sehingga dia bisa menyimpulkan jika mereka berpindah tidak cukup jauh dari kuil. Di saat itu juga Enzik membuka pintu, yang saat itu keluar dari kendaraan dengan wajah tersenyum mengerikan. Sora yang melihat itu hanya ketakutan dengan memegangi kepalanya. Kargo itu adalah ketakutannya, sebab Ex Machina telah mengidentifikasi preferensi Sora secara akurat saat mereka memperbaharui pendekatannya. Tapi sekarang ini adalah genre porno yang paling tidak disukai oleh Sora. Meskipun Sora tahu adanya 10 ikrar, dan Ex Machina tidak dapat melukainya, tetapi ketakutan pada sebuah penculikan di kendaraan kargo membuatnya bisa trauma. Sora hanya bisa berteriak dan meminta bantuan Jibril untuk segera melarikan diri.
Berpindah ke istana Elkia. Sekitar 1 jam sebelumnya, Kosa ribut Hollow selesai tanpa hambatan. Sementara itu, Step berlari mengelilingi kastil Elkia. Sora dan Zero telah menyerahkan seluruh pekerjaan kepadanya. Tetapi untuk kali ini itu bukanlah yang membuatnya dirinya marah. Itu telah menunjukkan keberhasilan cukup untuk membuat Step khawatir. Tapi sekarang Step kecewa saat melihat kegagalan pada acara meet and greet setelahnya. Sebenarnya Step tidak mengerti konsep dari meet and greet. Hollow mungkin juga tidak. Sora memberitahu Step untuk memastikan adanya keamanan, karena beberapa orang mungkin akan mencoba melakukan pelecehan seksual. Dia tidak tahu apa yang dicari Sora dan Zero, tapi dia tahu sangat menyedihkan melihat Hollow seperti ini. Orang-orang ada di sana, mereka tidak mau mendekatinya karena mereka takut dengan Oldedeus. Dalam hal ini, Step perlu menunjukkan pada mereka sebenarnya Hollow tidaklah menakutkan. Tetapi sebelum itu dia perlu bantuan dari koneksi keluarganya. Suara pembicaraan dari Ex Machina bisa didengar, yang kali ini terlihat dalam argumen yang sangat tidak berguna. Apa yang mereka lakukan adalah berdiskusi tentang bagaimana mereka bisa berhasil merayu Sora selama-lamanya. Setiap kali mereka mencoba dan gagal, mereka kembali ke istana Elkia. Step sadar bahwa hampir semua masalahnya saat ini adalah kesalahan Ex Machina. Tetapi jika dia pikir lagi, akar dari semua masalah adalah mereka berdua yang membuat Hollow menjadi idola. Setidaknya jika Sora dan Zero ada di sini, Hollow mungkin tidak akan memasang wajah bingung seperti itu. Meskipun Ex Machina memberatkan pekerjaan Step, mereka sendiri juga putus asa untuk menemukan bagaimana mereka dapat membuat Sora mencintai mereka semua. Meski Enzik paham, cinta tidak pernah bisa disampaikan dengan kata-kata yang tidak datang dari hati. Setidaknya dia telah melihat sebuah petunjuk untuk menghasilkan keturunan dengan Sora. Ketika Ex Machina bersiap untuk pergi ke lokasi Sora, tiba-tiba ada suara yang mencoba menghentikan mereka semua. Sebuah kejutan melesat tanpa suara dan mengguncang kastil dan seluruh Elkia. Seorang gadis yang mencoba menghentikan Ex Machina tidak lain adalah Azriel. Dan Step bisa melihat dari jendela bahwa Avonheim telah bergeser tepat di atas Elkia. Azriel mengatakan dia tidak sepemikiran dengan Jibril yang begitu saja mengabaikan Ex Machina. Menurutnya, Ex Machina merupakan boneka kecil yang kotor yang mampu meniru kekuatan yang diberikan penciptanya, serta menjebak dan membunuh penciptanya yaitu Arthos. Dengan humor yang terlihat bagus, Azriel melangkah ke arah Enzik dan bertepuk tangan. Jika Enzik dapat memikirkan alasan untuk Azriel tidak membunuh Ex Machina, maka dia akan mendengar saran dari Enzik dan tidak akan ada pertempuran. Itu cukup menunjukkan kepada Step bahwa Jibril dan Ex Machina menunjukkan tidak adanya perselisihan yang serius. Tetapi berbeda untuk Azriel yang tersenyum dan mengelus pipi Enzik yang diam. Ini sangat berbeda dengan pertemuan sebelumnya, ketika mereka mengaku tidak memiliki kebencian. Tetapi berbeda untuk yang satu ini, hanya membasarkan niat membunuh satu sama lain. Step yang melihat situasi tersebut mencoba menghentikan Azriel. Meskipun adanya 10 ikrar, tetapi sebuah pembantaian akan tetap bisa terjadi. Azriel yang melihat Step mencoba menghentikannya, hanya tersenyum seakan-akan dia akan membunuhnya. Azriel yang mulai tenang mulai mengajak Enzik untuk berbicara satu sama lain. Dan setelah itu mengajukan sebuah pertanyaan. Jika dia tidak mendapatkan jawaban memuaskan dari Ex Machina, maka seluruh ras Flugel yang ada di langit akan membunuh Ex Machina. Bahkan akan menyingkirkan siapapun yang mencoba menghentikan Azriel, Elkia, Sora, Zero, bahkan Jibril itu sendiri. Ras Flugel akan menghancurkan semuanya jika diperlukan. Jadi Ex Machina perlu menjawab pertanyaan Azriel dengan penuh hati-hati. Tampaknya Azriel bagaimana juga mengharapkan untuk melakukannya. Karena bagi dirinya, Arthos merupakan dewa perang dan terkuat dari seluruh Oldedeus. Bagaimanapun juga, Azriel masih bingung kenapa Ex Machina yang merupakan boneka bisa membunuh tuannya. Dan saat itu apa yang terjadi dengan tuannya? Itulah hal yang ingin diketahui Azriel dari Ex Machina. Berpindah ke sisi Sora dan Zero. Sora dan Zero dengan malas menyanyikan lagu yang hanya mereka ingat bait pertamanya. Itu adalah satu lompatan besar bagi mereka, satu langkah kecil bagi umat manusia. Tiba-tiba mereka menemukan diri mereka berdiri di permukaan bulan. Seperti lagunya, mereka pun sampai di sini begitu saja, dibawa oleh Jibril. Melihat cakrawala baru tanpa sedikit pun rasa kagum yang mungkin pantas dilakukan. Mereka tidak tahu tentang permukaan Disboard, tetapi sekarang mereka tahu tentang Disboard yang dilihat dari bulan. Menurut Sora, Ex Machina tidak akan bisa mengikuti mereka sampai ke bulan. Mereka tidak perlu bertanya di mana mereka saat ini. Kemungkinan besar mereka berada di bulan merah yang selalu dilihat oleh Sora dan Zero. Selain planet yang bisa mereka lihat ke segala arah hanyalah pasir.
Jika Sora mengingatnya adalah benar, seharusnya bulan ada penghuninya, yaitu Exit peringkat 13 yang bernama Luna Mana. Dikatakan bahwa para dewa menciptakan bulan merah ini sebagai tempat tinggal mereka bahkan sebelum perang besar terjadi. Dan dengan demikian, pengetahuan tentang ras seperti apa mereka tidak ada. Sora benar-benar tidak ingat pernah membuat janji dalam mereka, dan dia benar-benar lebih suka tidak ada masalah lagi. Jibril menambahkan perkataan Sora dan mengatakan, Luna Mana sebenarnya tinggal di seberang bulan, dan di sisi yang ditempati oleh Sora bukanlah milik siapapun. Lagi pula saat ini mereka akan aman-aman saja dari kejaran Ex Machina, karena dia telah menyegel ruang antar dimensi dalam radius 500 meter, sehingga Ex Machina tidak akan bisa berteleportasi ke tempat mereka. Kemudian Sora bertanya ke Jibril, kenapa Luna Mana tinggal di sisi bulan dan tidak menempati seluruh permukaan bulan. Zero memberitahu ke Sora, alasan Luna Mana tinggal di sisi bulan adalah karena sisi yang menghadap di sport dipenuhi dengan kawah yang tak terhitung jumlahnya. Selanjutnya Jibril menambahkan, bagian belakang merupakan letak metropolis yang tentu saja diberkati dan udara dan bahkan tanaman hijau yang subur. Sedangkan di sisi satunya, dulunya merupakan sasaran tembakan nyasar selama perang besar terjadi. Setelah itu Sora mengeluarkan tablet. Dia dan Shiro mulai mengotak-atiknya. Jibril bertanya ke Sora dan Shiro, apa yang perlu mereka lakukan untuk Ex Machina? Menurut mereka berdua, tidak ada gunanya memikirkan hal itu dan lebih baik fokus ke konser untuk Hollow selanjutnya. Seperti perlengkapan panggung misalnya. Meskipun jadwal sudah dikemas dan mereka sudah harus mendelegasikan satu tugas penting, yaitu meet and greet kepada Step. Jika rencana tersebut gagal, mereka akan gagal total sebagai produser. Oleh sebab itu, mereka harus menetapkan rencana agar Jibril bisa menguasai sihir efek, seperti yang mereka bayangkan sebelum Ex Machina muncul. Tetapi karena adanya Ex Machina, Sora tidak bisa menyelesaikan semuanya. Menurut Jibril, Sora bisa meminta bantuan ke Ex Machina karena mereka mencintai Sora. Tetapi Sora tidak setuju dengan hal itu, karena dia tidak ingin berhutang budi dengan Enzik, yang nantinya bisa saja dia akan meminta kesucian Sora sebagai balasannya. Bahkan jika mereka meminta bantuan ke Ex Machina sebentar, pada akhirnya itu tidak akan menyelesaikan apapun. Sora melipat tangan ke belakang kepalanya, bersedar di batu dan mulai berpikir. Sora mulai berpikir, bagaimana caranya untuk bisa menjebak Ex Machina agar bisa menerima game dalam kondisi apapun. Entah dari mana, tanpa suara atau kilatan cahaya, dia sudah berada di sana sejak awal, yaitu seorang gadis kecil yaitu Hollow, muncul dengan kostum idolanya dan memarahi Sora dan Shiro. Sora yang melihat kemunculan Hollow terkejut. Lebih tepatnya dia tidak mengerti mengapa Hollow bisa mengetahui lokasinya. Hollow memberitahu ke Sora, maksud kedatangannya adalah untuk menyampaikan keluhannya ke Sora dan Shiro terkait dengan konsernya. Penyebab dia bisa mengetahui lokasi Sora adalah karena ruang antar dimensi yang dibuat oleh Jibril sebenarnya tidak terputus. Dan salah satu cara untuk memutuskan tersebut adalah dengan cara memutuskan kontinuitas antar dimensi. Sora dan Shiro tidak heran alasan kedatangan Hollow berkaitan dengan event Meet and Greet, karena selama acara tersebut tidak ada satupun pengunjung yang mendekati Hollow setelah konser berlangsung. Di saat itu Sora bertanya ke Hollow tentang Ex Machina yang telah membunuh Arthos, tetapi nampaknya Hollow tidak mengetahui informasi tersebut. Kemudian Hollow menjelaskan, sebelum perang besar terjadi dan Ex Machina belum tercipta, dia telah melepaskan kesadarannya dan membuat dirinya koma atau hibernasi. Dia baru bangun setengah abad yang lalu oleh Nona Miko. Dia mungkin tidak mengetahui apapun yang terjadi pada perang besar, karena selama itu dia tinggal di dalam diri Nona Miko dan hanya bisa tahu dari apa yang dilihat oleh Nona Miko. Seperti yang Hollow katakan, dia masih memiliki informasi dan pengetahuan tentang Ex Machina. Untuk pertama kalinya juga, Hollow melihat Ex Machina yang merupakan makhluk ciptaannya. Setelah Hollow menjelaskan beberapa hal, dia mulai menyinggung Sora yang tidak ingin berhubungan dengan Ex Machina. Tetapi Sora menjelaskan, jika dia bukanlah milik Ex Machina, dia hanya perlu mengetahui cara Ex Machina menerima game dalam kondisi apapun. Karena Hollow merasa Sora tidak bisa mengatasi Ex Machina, dia seketika itu berubah penampilannya dalam sekejap. Dan yang berdiri di hadapan Sora bukan lagi gadis kecil berkostum idola, melainkan pria muda dan rambut hitam yang memakai kemeja. Hollow membuat perumpamaan. Jika seandainya dia memeloskan ingatannya, maka dia sendiri bisa membuat dia berpikir yang awalnya Sora itu si pilar tidak lagi dianggap demikian. Sesuatu hal seperti takdir tidaklah berarti bagi Hollow. Lagi pula tidak ada dasar yang pasti bahwa Ex Machina bisa membenarkan jika Sora adalah si pilar selama ini. Dan untuk Sora sendiri juga tidak memiliki bukti yang pasti untuk Ex Machina.
setelah Hollow kembali ke bentuk aslinya dengan cemberut menanyakan pertanyaan lain ke Sora. Dengan dasar apa yang bisa dijadikan agar dia bisa mendefinisikan dirimu sebagai dirimu? Sora yang mendengar penjelasan dan pertanyaan dari Hollow merasa seolah-olah satu gear yang hilang jatuh ke tempatnya. Mesin jamnya telah terputus dan tak bernyawa tiba-tiba mulai berputar. Seolah-olah dia bisa melihat tindakan dari Ex Machina, kata-kata mereka, niat mereka, kemauan mereka, dan bisa melihat segalanya. Bagaimana mereka bisa menjebak Ex Machina? Dia merasa seperti orang idiot karena berjuang dalam hal itu. Ex Machina adalah mesin dengan hati. Apa yang memberatkan Ex Machina yang memiliki hati itu sebenarnya tidak diperlukan. Tiba-tiba Sora dan Zero melempar Hollow karena mereka berdua merasa Hollow telah menunjukkan petunjuk kepada mereka. Sora merasa itu adalah sebuah wahyu yang diberikan oleh dewa. Hollow melayang ke atas dan ke bawah dalam gravitasi bulan. Saat mereka melemparkannya, tidak mampu memahami aliran percakapan. Dia berburu ingin mengetahui jawaban dari Sora dan Zero, tetapi mereka tidak menjawabnya. Sora dan Zero dan Indah berbalik dan berbicara dan memberitakan untuk Jibril untuk segera membawa mereka kembali ke Elkia. Sora mengeluarkan ponselnya dan memasukkan satu tugas lagi ke dalam jadwalnya yang sangat padat. Peralatan panggung berjalan dengan sempurna. Sora berhenti mengetik, tertawa, dan menambahkan satu hal lagi. Cahaya yang ditinggalkan oleh mereka adalah jejak terakhir yang mereka tinggalkan di bulan. Satu tugas tambahan untuk Sora. Jadikan keinginan Ex Machina menjadi kenyataan. Beberapa saat kemudian, begitu mereka pindah ke ruang tahta, teriakan Sora menguncang kastil. Sora ketika itu mencari keberadaan Enzik dan Step. Karena Enzik mengetahui jika Sora telah datang padanya, dia mengatakan tidak akan lagi mengecewakannya. Ketika Enzik mengumpulkan semua unit yang ada, tiba-tiba Sora menghentikan Enzik karena dia ingin menanyakan sesuatu ke seluruh Ex Machina sebelum mereka menulis ulang ruang. Sora bertanya ke Enzik, bagaimana cara dia bisa membuktikan 100% jika dia adalah Spiller? Pada dasarnya itu tidak mungkin bisa dibuktikan, bahkan untuk orang lain. Oleh karena itu, Ex Machina tidak dapat membuktikan bahwa Sora dan Spiller adalah orang yang sama. Demikian juga Sora tidak dapat membuktikan bahwa dia dan Spiller tidak sama. Tetapan hening Enzik dan semua Ex Machina bukan hanya mata mereka, tapi semua sensor mereka terfokus pada Sora. Dihadapkan pada mesin dan bisa mengungkapkan kebohongan apapun. Sora hanya mencibir, sempurna. Karena tidak ada kebohongan, tidak ada gertakan, bahkan tidak ada tipuan dalam kata-katanya. Itu hanyalah sebuah fakta. Dia bisa membuktikannya. Karena Ex Machina tidak bisa berkata apapun, Sora mulai memutuskan memulai sebuah permainan. Di game kali ini, Sora dan Zero akan memutuskan permainan, aturan, dan taruhannya. Itu semua dari mereka. Sora dan Zero adalah satu tim, dan untuk Enzik satu tim dengan Ex Machina. Dan berbicara sedikit, Ex Machina tidak punya pilihan dalam masalah ini. Jika Sora menang, Ex Machina akan membuka kunci perangkat agar bisa membuat keturunan selain dengan Sora. Dia tidak akan membiarkan Ex Machina punah. Jika Ex Machina menang untuk awal sebagai bonus, Sora akan memberikan foto bugilnya. Dengan taruhan seperti itu, Enzik menyetujuinya dan bersiap melanjutkan ke permainan. Tapi Sora dan Enzik sama-sama tahu keduanya menduga sesuatu yang lain. Foto bugil Sora, seperti yang dia katakan, hanyalah sebagai bonus. Dia bahkan tidak perlu memberikan taruhan lainnya. Di game tersebut Sora menegaskan jika dia akan membuktikan jika dia bukanlah Spiller. Dan jika Sora tidak bisa membuktikannya, dia akan memberikan hadiah khusus bagi Ex Machina yang bisa membuktikan jika dia Spiller. Maka dia akan membuat keturunan dengan Ex Machina. Semua orang menatap dengan kaget saat suhu di ruangan itu sepertinya naik. Tapi Sora dan Zero sendiri yang tahu, jika Ex Machina kalah, mereka akan kehilangan cinta mereka. Bagi mereka untuk mengambil resiko, terutama foto telanjang dan penentuan pasangan untuk reproduksi tidak akan pernah cukup. Jika seperti yang dikatakan oleh Sora, Spiller bukanlah dia, dan dia bisa membuktikannya. Reproduksi bahkan tidak penting lagi, itu mengancam semua harapan mereka. Jadi dengan begitu, inilah waktunya mereka berdua membuktikan jenis gamenya. Dalam jenis permainan, seorang mungkin bisa mengalahkan komputer yang menjadi lebih kuat tanpa batas. Game macam apa yang bisa mengalahkan Ex Machina? Sambil merasakan tatapan menghujani dirinya, Sora mengatakan dengan semangat, game untuk kali ini adalah catur. Sora bisa melihat tanda yang terbentuk di atas kepala semua orang.
pertandingan 5 hari dari sekarang, di waktu yang sama dengan konser kedua untuk Hollow selanjutnya. Sementara itu, Ex Machina dapat membuat dan mempromosikan game serta menyiapkan panggung dan peralatan konser untuk Hollow. Dengan kata lain, Ex Machina akan bekerja untuk Federasi Alkia. Jadi, dengan mengesampingkan kekhawatiran semua orang, seorang mengatakan, semuanya akan sibuk, karena ini akan menjadi pertunjukan yang paling mengejutkan yang pernah ada. Oke, itulah pembahasan untuk kali ini. Like, share, and see you next time. With